Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin Imamat 7, hari ini kita akan masuk ke Imamat 8 nih teman-teman. Kita akan membahas tentang pentabisan Harun dan anak-anaknya. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Imamat 8 ayat 1-36, pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi, lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu, dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patem emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mesbah 7 kali, dan diurapinya mesbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban menghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban menghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mesbah sekelilingnya. Dan dengan demikian, disucikannya mesbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mesbah. Dengan demikian, dikuduskannya mesbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mesbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mesbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mesbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah 1 roti bundar yang tidak beragi, 1 roti bundar yang diolah dengan minyak, dan 1 roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mesbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan,
Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi, Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, "Masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentabisan, seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu, haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan, haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku." Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke satu dunia ya guys. Nah guys, kita kan udah bahas segitunya tentang petunjuk umum bagaimana sistem ritual pengorbanan dan persembahan, or tata cara, or aturan main tentang memberikan persembahan itu. Sekarang, Musa mempraktekkan saat penabisan imam, yaitu Harun dan anak-anaknya. Di ayat 1-7 tentang bagaimana Musa mewujudkan semua yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Musa mempersiapkan dan memperlengkapi para imam untuk di kemudian hari mereka dapat mengambil peran sebagai mediator antara umat Allah bangsa Israel dengan Allah Adonai. Harun dan keturunannya dikhususkan untuk pekerjaan ini. Sebelum Israel menjadi sebuah bangsa, cara orang membawa persembahan adalah personal dan secara langsung kepada Tuhan, membangun mezbah mereka sendiri dan melakukan ritualnya sendiri juga. Sekarang, persembahan diberikan di tempat khusus dan para imam dan orang Lewi mengambil alih fungsi formal dari sistem pengorbanan. Di ayat 8-10, jubah yang digunakan menjadi sebuah benda berharga, dibuat dari lenan halus. Ini adalah pakaian imam yang paling dalam yang ditutupi oleh jubah luar. Ada selempang yang disulam dengan benang biru, ungu, dan kirmisi. Jubah wol berwarna biru, satu bagian ditenun dan terbuat dari wol, memiliki lubang di bagian tengahnya untuk kepala. Ikat pinggang dekoratifnya berfungsi untuk mengamankan pakaian terdalam. Jubah bagian dalam dan luar mudah untuk divisualisasikan, namun tidak demikian dengan efod. Efod, seperti halnya ikat pinggang, adalah lenan halus kain yang sangat istimewa yang dibuat secara rumit dengan benang emas yang ditenun dengan benang biru, ungu, dan kirmisi. Tampaknya itu adalah pakaian 2 potong yang disatukan di bagian bahu dan terbuka di bagian samping. Ini adalah sebuah seragam jabatan yang diakui pada masa itu. Tutup dada adalah elemen tambahan yang ditempatkan di luar pakaian, terbuat dari bahan yang sama dengan baju efod. Baju efod ini dilipat gandakan dan berisi 12 satu semi mulia yang melambangkan 12 suku Israel. Serban adalah kain lenan yang dililitkan di bagian atas kepala para imam atau para penguasa. Kain ini memiliki sebuah medali dengan permukaan untuk menulis sebuah tulisan singkat yang menggambarkannya dan pemakainya sebagai kudus bagi Tuhan. Medali tersebut diikatkan pada serban dengan tali berwarna biru keunguan. Dengan demikian, sang imam telah mengenakan pakaian untuk mengemban tugas barunya, tetapi tidak sepenuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, karena tidak disebutkan adanya penutup kaki. Karena imam harus melayani di tempat kudus tabernakel yang merupakan bagian portabel dari ruang suci, dia tidak bisa memakai sepatu seperti Musa di semak belukar yang terbakar. Nah, lalu di ayat 10-21, para imam ditabis dengan menggunakan minyak urapan. Minyak urapan secara khusus dipersiapkan untuk menguluskan kemah suci dan isinya. Minyak itu hanya dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Penyalahgunaan atau pencampuran minyak yang tidak tepat akan dihukum berat. Tindakan pengurapan dilakukan dengan mengoleskan minyak khusus ini
baik dengan cara mengoleskan atau menuangkannya ke sebuah benda seperti kemah suci dan isinya di sini. Selain benda-benda, para imam juga dapat diurapi, memisahkan, atau menguduskan mereka untuk suatu fungsi tertentu. Meskipun para imam berpakaian dengan benar dan telah dikhususkan melalui pengurapan, mereka belum dapat mewakili bangsa itu di hadapan Allah sampai mereka disucikan melalui persembahan penghapus dosa yang dilakukan atas nama mereka. Hukum Taurat juga berlaku bagi para pemimpin yang harus menunjukkan karakter, komitmen, dan dalam kasus para imam, kebersihan ritual bahwa mereka telah dibuat layak untuk melayani Tuhan. Sebelum penyucian imam, mezbah juga perlu disucikan, karena mezbah adalah alat yang digunakan untuk memberikan penyucian kepada Harun dan anak-anaknya. Mezbah dikhususkan sebagai sesuatu yang kudus. Selain disucikan, para imam juga harus dibenarkan di hadapan Allah, yang merupakan fungsi dari persembahan bakaran itu. Mereka mengidentifikasikan diri dengan persembahan itu dengan menyentuhnya karena persembahan itu dilakukan atas nama mereka. Musa melaksanakan pengorbanan yang sebenarnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Harun dan anak-anaknya perlu memperbaiki hubungan antara mereka dengan Allah yang mereka wakili dan kepadanya mereka harus membawa persembahan atas nama umat. Lalu di 22-24, setelah semua persiapan penyucian awal selesai, tibalah waktunya bagi para imam untuk ditabiskan. Para imam adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melaksanakan ritual-ritual Israel. Tetapi, karena mereka belum ditabiskan untuk tugas-tugas itu, Musa harus turun tangan. Sebagai seorang nabi yang luar biasa, ia mengurapi para imam untuk pelayanan keagamaan sebagaimana para nabi di kemudian hari melakukan hal yang sama untuk pelayanan kerajaan. Selanjutnya, para imam yang baru kemudian dapat mengambil alih fungsi-fungsi ritual ini bagi umat. Pengorbanan binatang yang kedua ini mirip dengan korban penghapus dosa dan persekutuan karena sisa-sisa yang tidak dibakar dapat dimakan. Elemen pertama dari ritual ini melibatkan manipulasi darah. Dalam persembahan biasa, darah dioleskan ke mezbah. Untuk persembahan penghapus dosa, hal ini dilakukan untuk menyucikannya bagi pelayanan Allah. Hal ini juga dilakukan pada mezbah di sini, tetapi tidak seperti persembahan lainnya. Imam sendiri juga menerima pengurapan darah. Dia juga disucikan sebagai persiapan untuk melayani. Hal ini merupakan pengingat bahwa meskipun ia berada di antara sekelompok orang terpilih, ia tetaplah sebuah alat di tangan Tuhan. Baik mezbah yang tidak bernyawa maupun imam manusia membutuhkan pemurnian yang sama. Daun telinga, ibu jari, dan jempol kaki mungkin melambangkan seluruh tubuh imam yang telah disucikan, karena ritual ini bertujuan untuk membuatnya benar-benar layak untuk melayani. Dari 25-30, korban-korban lain yang telah ditetapkan sebelumnya juga dimasukkan ke dalam petabisan imam, termasuk korban keselamatan dengan lemak, dada, dan pahanya, dan persembahan sajian dengan rotinya. Musa memberikan bagian-bagian dari semua persembahan ini, kecuali dada kepada para imam, yang mengangkatnya sebagai persembahan kepada Allah sebelum dibakar seluruhnya di atas mezbah. Dada tidak diangkat oleh mereka, tetapi oleh Musa, yang mengangkatnya kepada Tuhan dan menerimanya kembali darinya. Melalui semua langkah ini, selain pemercikan terakhir dengan minyak urapan dan darah dari mezbah, para imam menjadi layak untuk melayani. Dosa-dosa mereka telah ditebus. Lalu dari 31-36, Harun dan para imam lainnya dapat memakan bagian dari kurban yang belum sepenuhnya terbakar oleh api dan masih tersisa, memenuhi perintah yang diberikan sebelumnya. Untuk pertama kalinya guys, perikop ini mengindikasikan bahwa keseluruhan ritual berlangsung selama 7 hari. 7 hari dikaitkan dengan beberapa konteks ritual lainnya. Para imam harus tetap berada di tempat mereka di pintu masuk ke tempat kudus setiap saat, memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Jika tidak, mereka akan mati. Hukuman berat yang menunjukkan keseriusan dari pelanggaran tersebut. Akhirnya, pasal ini memiliki arti penting bagi perjanjian baru dan relevan bagi kehidupan masa kini. Penulis surat Ibrani menghabiskan banyak waktu untuk mendiskusikan jabatan imam dan sistem pengorbanan. Para imam sendiri bukannya tidak berdosa, dan oleh karena itu perlu menerima penebusan dosa jika mereka ingin melayani Allah, dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh semua orang. Sebaliknya, kitab Ibrani menunjukkan bahwa Yesus tidak membutuhkan pengorbanan untuk dirinya sendiri, tetapi ia sendiri adalah korban bagi orang lain. Dia adalah imam besar yang sempurna, imam besar yang dapat melayani atas nama umat tanpa halangan. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini.
Nah, sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Hari ini kita belajar betapa seriusnya perjumpaan dengan Tuhan, betapa seriusnya ibadah. Tuhan Allah menyatakan bagaimana seharusnya datang menghadap Dia dan menyembahnya secara lengkap dan utuh. Manusia tinggal ngikutin belajar taat dan tunduk pada otoritas Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Musa. Ia taat, tunduk melakukan tepat seperti yang Tuhan minta, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi, yuk kita belajar untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, gimana kamu dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja, satu gitu untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.